Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Kisah Rosario Samiti, kisah peristiwa sengsara Yesus didera. Pastor Samiti punya cerita. Dua biarawati sedang berada dalam perjalanan ke biaranya dari pastoral. Mereka harus melewati sungai tanpa jembatan. Di tepi sungai itu mereka bertemu dengan seorang pemuda ganteng tetapi lumpuh yang juga ingin menyeberang. Tetapi air sudah meninggi sehingga pemuda itu perlu bantuan. Maka salah seorang biara langsung menggendong pemuda itu atas kesepakatan, kemudian berjalan dan menyeberang sungai. Oh, ini sandungan, pikir biarawati yang satunya. Kemudian setelah selesai menyeberang, biarawati penggendong itu diberondong caci maki. Engkau itu sudah melanggar kaulmu, tidak akan pernah boleh menyentuh laki-laki. Bagaimana itu? Bukankah itu membangkitkan kenajisan badan dan hatimu? Engkau berani memeluk pemuda itu, menggendongnya rapat, erat dan hangat di dalam air lagi. Engkau mempersulit aku. Aku bahkan dianggap menyaksikan pelanggaran kaul, tetapi aku membiarkanmu, dan seterusnya. Biarawati yang menggendong dan dicap berdosa itu dengan sabar mendengarkan omelan temannya. Akhirnya ia menyela, "Suster, pemuda itu sudah kutinggalkan di seberang jalan sungai, di seberang sungai. Tetapi kok kamu masih tetap membawanya kemanapun pergi?" Setelah Yesus ditangkap lalu dihadapkan kepada Kayafas dan kemudian di hadapan Pilatus, Yesus diadili. Berlangsung lama Yesus ditonton oleh banyak orang dan Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun setelah tanya sana sini. Tetapi Pilatus cuci tangan. Ia ingin membebaskan Yesus yang tidak bersalah tetapi masih menyerahkan kepada orang banyak. Barabaslah yang diminta dibebaskan oleh orang banyak. Lalu Yesus harus didera. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Yohanes 19 ayat 1. Penyesahan itu dilakukan sebagai hukuman bagi orang Yahudi maupun Romawi. Penyesahan atau cambuk bisa berlangsung berulang kali dengan ujung tali bergerigi yang akan mencabik daging. Karenanya Yesus seperti budak dan direndahkan martabatnya. Kesengsaraan Yesus semakin diperberat oleh cara kita menghukum diri dan orang lain yang tidak salah dianggap salah, atau kita membawa kesalahan untuk diberitakan kemana-mana, mengungkit-ungkit kesalahan orang lain sementara dirinya sendiri dianggap benar. Berkah dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.